Duet Rafael Struijk dan Ramadan Sananta lawan Filipina. Media Belanda singgung Mark Klok. Faktor timnas Indonesia bisa bungkam Filipina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Singgung naturalisasi Ragnar Oratmangun. Media Belanda singgung Mark Klok. Kabar naturalisasi Ragnar Oratmangun turut menjadi sorotan media Belanda Football Internasional. Media kenamaan di Belanda tersebut menilai bahwa Ragnar bakal segera jalani penampilan internasional bersama timnas Indonesia. Menurut laporan Football Internasional, Ragnar yang akan dinaturalisasi Indonesia nantinya bakal bahu-membahu dengan Mark Klok. Sosok Mark Klok sendiri sempat disebut media Belanda sebagai David Beckham-nya Indonesia. Di Indonesia, dia akan bermain dengan pemain kelahiran Amsterdam Mark Klok. Tulis Football Internasional. Laporan Football Internasional juga menyebut bahwa sosok Ragnar yang lahir di Oz 25 tahun silam memang memiliki keturunan Indonesia. Ragnar juga disebut belum pernah bermain di tim muda suatu negara. Football Internasional dalam ulasannya juga memaparkan sepak terjang dan perjalanan karir Ragnar. Mulai bermain di Top Oz hingga saat ini bermain untuk Fortuna Sittard. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa Ragnar memiliki keinginan kuat untuk bisa bela timnas Indonesia. Keinginan Ragnar untuk bisa membela timnas Indonesia sebenarnya sudah lama ia ungkapkan. Pada 2021, Ragnar sempat mengatakan bahwa ia memang ingin bisa berkompetisi internasional bersama timnas. Berposisi sebagai pemain depan, tentu kedatangan Ragnar Oratmangun di skuad Garuda akan memberikan keuntungan tersendiri bagi Sintayong untuk meracik ketajaman lini serang. Faktor timnas Indonesia bisa bungkam Filipina. Pertama, unggul head to head. Menurut laporan dari laman 11v11, timnas Indonesia sudah berjumpa Filipina di 25 pertandingan di berbagai kompetisi. Hasilnya skuad Garuda 20 kali keluar sebagai pemenang, 4 imbang dan 1 lagi kalah. Terlihat dari statistik timnas Indonesia unggul jauh dari Filipina, sehingga pada pertemuan nanti timnas Indonesia di atas kertas lebih unggul ketimbang Filipina. Bahkan Sintayong sendiri selaku pelatih tercatat sudah 2 kali berjumpa Filipina selama menangani timnas Indonesia. Di babak pertama di ajang SEA Games 2022, di mana kala itu timnas Indonesia U23 menang 4-0 atas Filipina U23. Lalu tim senior Sintayong juga mengantarkan timnas Indonesia menang 2-1 atas Filipina pada ajang Piala AFF 2022 pada awal Januari 2023 lalu. Kedua, ranking FIFA timnas Indonesia. Selain demi 3 poin untuk grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan misi kebangkitan usai kalah dari Irak, kemenangan atas Filipina juga membantu timnas Indonesia memperbaiki ranking FIFA. Sebab pada kemungkinan Garuda bakal naik 3 posisi jika mampu mengatasi Filipina. Pasalnya Filipina saat ini berada di peringkat 138 dunia, sementara timnas Indonesia di posisi 145. Faktor tersebut tentu akan menjadi pemicu bagi para pemain Garuda untuk tampil total melawan timnas Filipina. Ketiga, faktor Sintayong. Sintayong baru saja menelan 1 kekalahan memalukan selama menangani timnas Indonesia saat bertandang ke markas Irak. Tentu ia tak mau mengulangi hal tersebut saat skuad Garuda bertandang ke kandang Filipina. Pelatih asal Korea Selatan itu diketahui memiliki banyak strategi untuk bisa mendongkrak permainan timnas Indonesia. Kejeniusannya dalam meracik strategi diharapkan mampu membawa timnas Indonesia menang atas Filipina. Tegaskan tampil menyerang, Ramadan Sananta berpotensi jadi starter. Setelah main defensif dengan pola 5-3-2 kontra Irak, timnas Indonesia dipastikan akan bermain menyerang total di kandang Filipina. Hal tersebut ditegaskan oleh sang pelatih Sintayong.
Menariknya, pelatih asal Korea Selatan tersebut berpotensi memasang skema 4-4-2. Di bawah Mister setelah Nadeo Argawinata kebobolan 5 kali kontra Irak, Sintayong berpotensi memberi kepercayaan kepada Hernando Ari yang juga tengah dalam performa api. Untuk lini belakang dengan pola 4 back, STY berpeluang memasang duet Jordi Amat dan Elkan Bagot. Keduanya kuat untuk menghalau serangan udara Filipina yang diketahui unggul dalam postur. Sementara itu, Sandy Walsh yang absen di laga kontra Irak akan dipercaya menggantikan Asnawi sebagai bek kanan. Sementara di kiri, Sean Patinama yang mencetak gol ke gawang Irak bisa kembali diturunkan. Di posisi penyeimbang, Mark Locke jadi pilihan tepat. Dia punya visi permainan yang baik dan sangat baik mencuri jangkar untuk menghubungkan lini pertahanan dan serangan. Klub bisa bertandem dengan Ricky Kaboya sebagai box-to-box midfielder. Keduanya diharapkan bisa kuat menjadi tameng serangan lawan di tengah sekaligus piawai mengatur ritme permainan. Di sayap, Sadil Ramdhani bisa diandalkan di kanan. Aksi ciamiknya bersama Sabah LC semoga bisa diperlihatkannya bersama timnas Indonesia. Di sayap kiri, Witan Sulaiman bisa jadi pilihan mengingat pengalamannya kala menghadapi Filipina cukup baik. Cedera yang diderita Dimas Derajat membuat STY bisa menunjuk ke Ramadan Sananta sebagai target man. Bubar Persis Solo itu bisa diduetkan dengan Rafael Struijk. Pergerakan agresif striker keturunan Belanda Indonesia tersebut cocok dengan kualitas Sananta di kotak penalti. Duet Rafael Struijk dan Ramadan Sananta tentu menjadi idaman para netizen tanah air, mengingat duet Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat di laga perdana tidak membuahkan hasil.